Selamat pagi adik-adik. Tak terasa kita berjumpa lagi di minggu kedua di bulan Januari tahun 2021 ini ya adik-adik. Nah adik-adik, kira-kira adik-adik dalam keadaan sehat selalu kan? Jangan lupa untuk rajin mencuci tangan dan memakai masker bila adik-adik berpergian keluar rumah. Dan tetap jaga kesehatan adik-adik selalu ya. Kita akan memulai akan ibadah kita pada minggu pagi yang indah ini. Sebelum kita memulai, kakak persilakan adik-adik untuk saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Kita akan mengangkat pujian dari Kidung Mula Budi nomor 3 bait yang pertama. Semua yang tercipta dan kata-kata seterusnya. Mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Pujian syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Bapa untuk kasih setiap penyertaan-Mu pada kami anak-anak-Mu tempat ini Bapa. Ya Bapa, kami akan melayakan impete kami pada minggu pagi yang indah ini, karena Engkau berkati akan kami semua. Siapkan hati dan pikiran kami agar firman yang boleh disampaikan oleh kakak layan-Mu kelak bisa menjadi berkat bagi tubuh kami, untuk rohani kami, untuk segala aktivitas yang boleh kami lakukan hari lepas hari. Terima kasih ya Bapa, Engkau berkati akan jalannya ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami telah hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di surga. Haleluya, amin. Sebelum kita masuki dalam firman Tuhan pada minggu pagi yang indah ini, kita akan mengangkat satu pujian kembali dari Kidung Keesaan nomornya yang ke-35. Kidung Keesaan 351 bait yang pertama. Hai langit pasanglah telingamu, dan kata-kata seterusnya. Hai langit pasanglah telingamu, dengar ucapanku. Hai bumi, semoga firman tumbuh di hatimu, bagaikan pohon akan berputih. Berilah hormat-Mu pada Tuhan, Sang gunung batu adil
yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami hendak membaca serta merenungkan firman-Mu. Hadirlah Tuhan dalam hati dan pikiran kami. Curahkanlah kepada kami roh hikmat, roh pengertian, agar kami boleh memahami maksud firman Tuhan yang hendak disampaikan pada hari ini. Dan kami juga boleh melaksanakannya dalam hidup kami hari demi hari. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, bacaan kita pada minggu pagi hari ini diambil dari Kitab Mazmur. Kitab Mazmur pasal yang ke-104, ayat 1-5. Kitab Mazmur pasal 104, ayat 1-5. Kakak akan bacakan untuk kita semua. Di bawah perikop, kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar loteng-Mu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraan-Mu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhan-Mu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayan-Mu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, terpujilah Tuhan, haleluya. Selamat pagi adik-adik, apa kabar hari ini? Kakak harap adik-adik ada dalam kondisi yang sehat, yang baik. Baik adik-adik, untuk mulai perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, ada 2 pertanyaan yang mau kakak ajukan kepada adik-adik. Yang pertama, pernahkah adik-adik melakukan wisata alam? Contohnya ke pantai, ke gunung, mana lagi? Ke air terjun, atau yang paling deket deh, ke puncak Bogor misalnya. Pernah? Kakak rasa sebagian besar kita pernah ya wisata alam. Kemudian pertanyaan yang kedua, saat adik-adik melihat alam yang adik-adik datangi, apa yang pertama kali terfikirkan atau terucapkan oleh adik-adik? Kira-kira apa? Apakah adik-adik fokus dengan keindahan alamnya? Misalnya adik-adik meresponnya dengan, wah gunungnya besar banget, wah pantainya bagus banget, pasirnya putih, terumbu karangnya bagus. Apakah seperti itu? Atau adik-adik meresponnya dengan ucapan syukur. Wah Tuhan, terima kasih ya untuk alam yang bagus ini. Atau wah Tuhan, Engkau luar biasa hebat menciptakan alam yang amat indah ini. Nah, kira-kira respon seperti apa yang adik-adik tunjukkan? Adik-adik bisa jawab sendiri ya. Nah, adik-adik, hal tersebut yang akan kita bahas melalui firman Tuhan hari ini. Kalau kita lihat, perikop dari bacaan kita adalah kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Apa yang mau kita tangkap dari bacaan kita? Adik-adik, Tuhan kita adalah sosok yang mungkin kita tidak bisa lihat dengan mata kepala kita ya, tidak kasat mata. Tapi pemazmur mau mengajak kita untuk melihat Tuhan, melihat kebesaran Tuhan, keagungan Tuhan, melalui apa? Melalui alam di sekitar kita, melalui hal-hal yang ada di lingkungan kita. Contohnya seperti apa? Coba kita lihat ayat kedua yang B. Contohnya dengan melihat langit. Karena Tuhan yang besar membentangkan langit seperti tenda. Kemudian apa? Mendirikan kamar-kamar loteng-Mu di air. Ya, pemazmur mau mengajak kita melihat Tuhan lewat langit, lewat air. Kemudian apa lagi? Yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraan-Mu. Lalu apa? Angin sebagai suruhan-suruhan-Mu, api sebagai pelayan-pelayan-Mu. Nah, itu semua ada di sekitar kita ya adik-adik. Awan, angin, api gitu. Namun melalui pembacaan ini kita mau melihat bahwa Tuhan punya kuasa yang amat besar melalui alam ini sehingga alam pun tunduk kepadanya. Gitu ya. Itu baru yang terlihat oleh mata kita atau yang bisa kita rasakan. Belum lagi hal-hal di luar penglihatan kita yang jauh lebih besar. Contohnya seperti apa? Nah, kita lihat video berikut ya adik-adik.
Nah, adik-adik, lewat video tadi kita melihat bahwa alam semesta ini begitu luas, begitu besar. Ya. Sehingga kalau bumi dibandingkan dengan benda-benda langit yang lain, apalagi dengan bintang yang besar banget, yang gambar terakhir tuh, yang namanya Red Hypergiant, itu bumi tuh kecil banget, bahkan mungkin seperti pasir ya. Nah, itu artinya apa adik-adik? Kalau alam semesta kita saja sebesar itu, bagaimana dengan Tuhan kita yang menciptakannya? Bukankah ia jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat dari alam ciptaannya ini? Ya, adik-adik, lalu bagaimana respon kita sebagai manusia melihat kebesaran ciptaan Tuhan? Melihat kebesaran Tuhan lewat ciptaannya. Bagaimana respon kita? Nah, ini yang menarik. Ada 3 poin yang mau kakak sampaikan. Yang pertama, kita bisa mencontoh Daud. Apa yang Daud katakan atas kebesaran ciptaan Tuhan, kita bisa lihat di bacaan kita ayat pertama. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, engkau sangat besar. Nah, jadi Daud amat mengungkapkan perasaan syukurnya dan perasaan kagumnya akan kebesaran Allah. Mari kita contoh Daud, adik-adik. Kakak mau tanya, adik-adik kalau pagi bangun, apa yang adik-adik lakukan? Mari kita belajar untuk bersyukur atas berkat Tuhan melalui alam yang masih bisa kita rasakan. Terima kasih Tuhan, aku masih boleh menikmati matahari yang bersinar terang, kemudian mendengar burung-burung berkicau, kemudian melihat tumbuhan-tumbuhan yang mekar, yang hijau. Terima kasih Tuhan untuk oksigen yang masih bisa aku hirup, gitu ya. Terima kasih Tuhan untuk makanan yang masih boleh aku konsumsi. Karena apa adik-adik? Nasi yang kita makan, kemudian apa? Hewan yang kita makan, ayam, sapi, dan lain-lain, kemudian sayur mayur, itu juga hasil dari alam ini. Dan itu adalah bentuk kebaikan Tuhan bagi kita manusia. Oleh sebab itu, mari kita biasakan diri kita untuk bersyukur. Biasakan diri kita untuk memuji Tuhan atas kebesaran Tuhan, kebaikan Tuhan yang bisa kita lihat lewat alam dan lingkungan di sekitar kita. Gitu ya adik-adik, itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua yang mau kakak sampaikan. Firman Tuhan pada hari ini juga mengajarkan kepada kita semua bahwa Allah bertindak atas alam ini. Ya adik-adik. Nah, Allah bertindak lewat apa? Allah bertindak lewat hukum-hukumnya. Oleh sebab itu, alam ini juga memiliki hukum dan aturannya sendiri. Contohnya apa? Salah satu hukum alam, air seharusnya menyerap ke tanah atau mengalir di tempat yang seharusnya, seperti sungai atau selokan gitu ya. Sehingga kalau hukum alam itu terganggu, akan menimbulkan konsekuensi alam. Contohnya apa? Kalau sungai tersumbat oleh sampah, selokan tersumbat, berarti air akan meluap ke jalanan sehingga menimbulkan banjir. Gitu ya. Contohnya apa lagi? Salah satu hukum alam yakni bumi kita ini dilindungi oleh lapisan ozon. Sehingga kalau lapisan ozon rusak atau terganggu, akan terjadi pemanasan global. Nah, begitu ya adik-adik, ketika hukum alam terganggu, maka ada konsekuensi yang ditunjukkan oleh alam. Nah, oleh sebab itu adik-adik, kita sebagai manusia, mari kita berusaha untuk menjaga keteraturan dan hukum alam yang ada. Gitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara kita memelihara alam ini. Kita mencintai alam ini. Salah satu bentuk kita mencintai Tuhan adalah dengan kita mencintai alam ini. Ya, kakak yakin adik-adik sudah banyak dapat informasi mengenai cara menjaga lingkungan, mulai dari hal yang sederhana seperti buang sampah pada tempatnya, kemudian apalagi mengurangi penggunaan sampah plastik, karena jumlah sampah plastik dari tahun ke tahun semakin meningkat, bahkan itu merusak lingkungan atau ekosistem di tempat lain gitu ya. Jadi mari kita membiasakan diri kita untuk mengurangi sampah plastik. Dengan apa? Contohnya dengan bawa tas belanja ketika kita mau belanja di pasar atau minimarket. Kemudian juga sekarang sudah ada sedotan stainless, jadi bukan sedotan plastik ya adik-adik, dan harganya juga terjangkau gitu ya. Jadi kalau adik-adik mau coba, adik-adik bisa biasakan diri menggunakan sedotan stainless. Kemudian apalagi?
cara sederhana untuk mengurangi pemanasan global. Contohnya dengan menghemat listrik. Jadi kalau adik-adik sudah tidak pakai lampu dimatikan, tidak pakai air juga dimatikan, biasakan untuk tidak boros listrik. Gitu ya adik-adik. Banyak cara untuk menjaga lingkungan ini dan kakak harap kita bisa melakukannya dan menjadikan itu kebiasaan walaupun memang membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Ini juga menjadi reminder tidak hanya buat adik-adik tapi buat kakak. Gitu ya. Jadi Allah telah bertindak atas alam ini, kita juga harus bertindak menjaganya. Memang Tuhan memberikan kepada kita kuasa atas alam ini. Kita tahu ya, itu ada di kitab Kejadian. Tuhan bilang apa? Beranak cuculah, bertambah banyaklah, kuasailah dan penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Nah, tapi kita juga jangan lupa bahwa ada perintah juga dari Tuhan untuk kita menjaga alam ini. Jadi dua hal itu saling berkaitan. Kita menggunakan alam, namun kita juga harus menjaganya. Jadi mari kita jaga dan cintai alam kita. Nah, itu poin kedua ya adik-adik. Kemudian poin ketiga dan poin terakhir. Nah, adik-adik, kakak mau katakan bahwa alam kita menyimpan kebenaran dan hikmat Tuhan. Gitu ya. Artinya apa? Kita bisa belajar banyak hal melalui alam ini. Contohnya gimana tuh, Kak? Nah, kakak mau kasih contoh melalui firman Tuhan. Mari kita buka kitab Amsal pasal 30. Amsal pasal 30. Coba kita lihat ayat ke-25. Kita belajar dari hewan. Ya, dikatakan apa? Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Kita belajar apa dari semut? Belajar untuk jadi orang yang rajin, yang kerja keras, yang usaha keras. Walaupun semut itu kecil, tapi dia adalah binatang yang bekerja keras. Ya, kita bisa belajar hal-hal kecil dari ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain. Contohnya apa lagi? Coba ayat 27. Belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Kita belajar untuk hidup teratur, hidup disiplin, hidup tertib, begitu ya, dari belalang. Nah, menarik ya adik-adik. Kemudian apalagi contohnya? Ayat 30. Singa yang terkuat di antara binatang yang tidak mundur terhadap apapun. Singa adalah binatang yang kuat dan dia tidak pantang menyerah, tidak mudah mundur dihadapkan oleh apapun. Nah, oleh sebab itu tidak heran kalau singa disebut sebagai raja hutan. Nah, begitu ya adik-adik. Kita bisa belajar banyak hal dari hewan. Kemudian apalagi dari tumbuhan juga bisa kita belajar. Contohnya apa? Adik-adik tahu pohon pisang? Apa yang menarik dari pohon pisang? Pohon pisang adalah tumbuhan yang tidak akan mati sebelum ia berbuah. Jadi walaupun ditebang atau bahkan dibakar, selama ia belum berbuah, ia akan tumbuh tunas baru, begitu. Sampai dia berbuah, baru bisa mati tumbuhannya. Wah, menarik sekali ya. Jadi kita bisa belajar apa adik-adik? Untuk kerja keras, tidak menyerah sampai apa? Usaha kita membuahkan hasil yang baik. Begitu ya. Kemudian kita belajar dari apa lagi? Bunga teratai. Nah, adik-adik tahu bunga teratai kan? Yang hidup di air, di kolam biasanya. Ada hal yang cukup menarik, yakni bunga teratai yang begitu indah itu hidup di air yang justru kotor atau air yang tidak jernih. Gitu. Jadi kita bisa belajar apa dari bunga teratai? Mungkin lingkungan sekitar kita adalah lingkungan yang kurang baik atau bahkan tidak baik, begitu ya. Nilai-nilai di lingkungan sekitar kita tidak menunjukkan nilai-nilai yang baik. Tetapi kita tetap bisa berusaha untuk menjadi pribadi yang indah, terutama indah di mata Tuhan. Dengan menjadi orang-orang yang tetap mempertahankan nilai-nilai firman Tuhan, yang menyatakan kasih, yang tetap setia di tengah lingkungan yang mungkin tidak setia kepada Tuhan. Dan tentunya itu butuh pertolongan dan tuntunan Tuhan, sehingga kita harus terus hidup di dalam Tuhan. Gitu adik-adik. Jadi untuk poin ketiga ini yang mau kakak sampaikan adalah banyak hikmat Tuhan yang tersembunyi di balik alam dan ciptaannya. Dan kita bisa belajar melalui itu. Gitu ya. Nah,
Kurang lebih seperti itu firman Tuhan pada minggu pagi hari ini. Kakak mau ulas lagi 3 poin tadi secara singkat. Yang pertama, mari kita belajar untuk selalu bersyukur dan memuji Tuhan atas kebesaran Tuhan yang kita lihat lewat alam dan lingkungan di sekitar kita. Kemudian yang kedua, mari kita jaga alam dan lingkungan kita. Karena Allah yang bertindak atas alam ini juga menghendaki kita bertindak memeliharanya. Kemudian yang ketiga, mari kita belajar dan melihat hal-hal kecil yang ada di sekitar kita, di alam kita, di lingkungan kita. Itu bisa menambah hikmat dalam diri kita. Semoga firman Tuhan hari ini dapat kita aplikasikan dalam hidup kita hari demi hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Kak Niken untuk pelayanan firman-Nya. Kiranya firman yang boleh disampaikan oleh Kak Niken bisa menjadi berkat bagi kita semua yang boleh mendengarkan akan firman Tuhan pada minggu pagi yang indah ini. Dan juga bisa adik-adik lakukan dalam kehidupan adik-adik hari lepas hari. Kita akan merespon akan firman Tuhan kita pada minggu pagi yang indah ini, yang terambil dari Kidung Kesahan 429 bait yang pertama dan yang kedua. Tahukah kamu jumlah bintang dan kata-kata seterusnya. Tahukah kamu jumlah bintang di angkasa yang megah, dan berapa jumlah awan mengitari dunia? Tuhan Allah tahu semua, tiada satu yang dilupa. Dari jumlah yang besar, dari jumlah yang besar. Tahukah kamu jumlah ikan di samudra berenang, dan berapa burung-burung di udara yang terbang? Tuhan Allah penciptanya, satu-satu dikenalnya. Semuanya pun senang, semuanya pun senang. Baik adik-adik, mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan di pagi hari ini, minggu pagi hari. Terima kasih karena Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh beribadah PT online melalui YouTube PT GPIB Jemaat Anugerah Bekasi. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar tadi, kiranya boleh menjadi pedoman bagi kami anak-anak-Mu untuk menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan terkhususnya dalam doa ini Tuhan, kami mau bawa gereja dan pelayanan kami Tuhan, gereja GPIB di Indonesia, dalam kegiatan dan kerja pelayanannya Tuhan. Kiranya Engkau boleh menguatkan kegiatan pelayanan GPIB dimanapun GPIB berada, terutama terkhususnya untuk di pos-pos PLKes dan juga di perkotaan, maupun terkhususnya di GPIB Jemaat Anugerah Bekasi Tuhan. Kiranya Engkau boleh memberikan kekuatan bagi para pelayan-pelayan-Mu, dan kiranya GPIB boleh selalu menguatkan jemaat-jemaat yang saat ini Tuhan kami tengah dilanda COVID-19. Kiranya Engkau boleh memberkati dan menguatkan kami, dan kiranya dengan adanya GPIB boleh selalu menguatkan kami baik yang sakit maupun terkendala karena COVID-19 ini Tuhan. Dan terusnya juga kami mau berdoa untuk GPIB Jemaat Anugerah Bekasi Tuhan. Berkati setiap 5 pelkat yang ada Tuhan, agar setiap kegiatan pelayanan yang boleh dilakukan selama 1 minggu ke depan Engkau boleh berkati dan lancarkan. Engkau boleh pakai tanggung jawab pelayanan bagi presbiter, majelis maupun pengurus-pengurus pelkat, agar kiranya setiap kegiatan pelayanan yang sudah dirancang 1 minggu ke depan boleh berjalan dengan baik, dan Kau boleh menguatkan para majelis dan pengurus pelkat. Dan kami juga mau berdoa Tuhan untuk pendeta dimanapun berada, terkhususnya pendeta yang bertugas di GPIB Jemaat Anugerah Bekasi. Engkau boleh berkati, Engkau boleh menguatkan dalam setiap kegiatan
pelayanan mereka Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara, terkhususnya bangsa Indonesia Tuhan yang saat ini masih tengah mengalami pandemi COVID-19 yang tidak kunjung berakhir Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, setiap pemimpin baik yang tertinggi maupun yang terendah, presiden, para menteri, hingga RT RW boleh bekerja sama dengan baik Tuhan dan bertanggung jawab dengan baik untuk meminimalisir Tuhan COVID-19 ini, sehingga COVID-19 boleh cepat berlalu Tuhan, dan kegiatan kami masyarakat boleh kembali normal dan kami boleh tetap dikuatkan melalui setiap kegiatan kami sehari-hari. Berikan kami hikmat sebagai masyarakat agar kami boleh tetap mengikuti kegiatan sesuai dengan protokol COVID-19, agar kami juga masyarakat boleh terhindar dari COVID-19 Tuhan. Engkau kuatkan kami bangsa Indonesia, Engkau pulihkan negara kami Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk orang sakit dan menderita, kiranya Engkau boleh memberkati orang-orang sakit yang menderita Tuhan, baik yang di rumah sakit maupun di rumah, baik yang terpapar COVID maupun tidak Tuhan. Engkau memberkati dan Engkau kiranya boleh menyembuhkan mereka melalui obat-obatan dan makanan minuman yang mereka konsumsi Tuhan. Engkaulah dokter dari segala dokter, kami yakin dan percaya Engkau akan menyembuhkan mereka Tuhan. Dan kami juga mau bawa dalam doa orang tua kami masing-masing, baik yang di rumah atau yang jauh dari kami, kiranya Engkau boleh memberkati mereka dalam setiap kegiatan mereka, dan dalam masa tua mereka kiranya Engkau boleh berikan sukacita, berkat melimpah dan kesehatan, panjang umur Tuhan. Dan kiranya juga kami dalam studi kami yang sudah mulai masuk dari libur akhir tahun kemarin Tuhan, kiranya Engkau boleh memberikan kami semangat dan sukacita agar boleh mengikuti pelajaran yang baru di tahun yang baru dengan penuh semangat, dan kiranya kami boleh mendapatkan prestasi hingga menyenangkan hati-Mu dan keluarga kami masing-masing Tuhan. Kami serahkan satu semester ini ke dalam tangan-Mu, kiranya hasil yang kami dapat itu boleh sesuai dengan apa yang kami lakukan Tuhan, dan boleh menyenangkan hati-Mu dan hati keluarga kami, terkhususnya orang tua kami. Dan Kau mau boleh melancarkan setiap ujian atau ulangan yang adik-adik kami hadapi. Inilah doa kami Tuhan. Kami membawa setiap pergumulan kami pribadi masing-masing, apapun yang kami hadapi Tuhan, kami yakin dan percaya ketika kami menyerahkannya semua ke dalam tangan-Mu. Janji-Mu ya dan amin Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau akan menjawab doa kami masing-masing Tuhan, dan pergumulan kami boleh lewati itu bersama-sama dengan Engkau, karena hanya Engkau yang memberi kekuatan bagi kami untuk melewatinya Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Terima kasih untuk ibadah ini Tuhan, dari awal hingga pertengahan ini Tuhan. Dan kiranya kami anak-anak-Mu boleh menjadi pelaku firman, dan kami boleh menjadi berkat, terang dan garam bagi orang-orang sekitar kami. Inilah doa kami Tuhan. Kami akan tutup dengan doa yang Kau ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberi ungkapan syukur hati kita melalui persembahan syukur kita pada minggu pagi yang indah ini. Adik-adik siapkan persembahannya, dan kita akan mengangkat pujian dari Kidung Kesaan nomornya yang ke 719, bait yang pertama, betapa tidak kita bersyukur, dan kata-kata seterusnya. Betapa tidak kita bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah.
kita akan mendoakan persembahan syukur hati kita agar kiranya persembahan ini nanti juga adik-adik dapat kumpulkan ke mama papa adik-adik, supaya dapat mama papa adik-adik setorkan ke gereja di setiap minggunya. Mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk ungkapan syukur hati kami yang boleh kami berikan melalui persembahan syukur ini. Kiranya Engkau berkati persembahan syukur ini ya Bapa, agar menjadi berkat bagi gereja dan pelayan-Mu untuk membantu orang-orang yang membutuhkannya daripada kami. Engkau berkati tangan-tangan yang boleh memberikan persembahan syukur hati kami dan yang akan mengelola persembahan syukur hati kami ini ya Bapa, agar kiranya kuasa-Mu yang boleh bekerja bagi kami semua. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus diselamatkan kami telah hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Ya adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu pagi yang indah ini. Kiranya adik-adik juga senantiasa akan menjaga kesehatan adik-adik. Jangan lupa untuk tetap mengikuti akan protokol kesehatan ketika adik-adik meninggalkan rumah maupun adik-adik kembali ke rumah. Kita akan menyanyi dari Kidung Kesaan nomornya Kidung Kesan 129 bait yang pertama, bila kulihat bintang gemerlapan, dan kata-kata seterusnya. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi duriuku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Adik-adik, ibadah kita pada minggu pagi hari ini sudah selesai, tetapi jangan lupa untuk kita terus melanjutkan ibadah pribadi kita dengan Tuhan setiap hari. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk persekutuan yang indah dengan Tuhan di minggu pagi hari ini. Terima kasih kami boleh belajar firman-Mu Tuhan. Ajar kami untuk menjadi teruna-teruna yang mencintai alam ini, menjaga alam ini, selalu bersyukur, selalu memuji kebesaran Tuhan, karena Engkau dahsyat Tuhan dan kami bisa melihatnya melalui alam di sekitar kami. Tuhan juga beri kami hikmat untuk kami bisa belajar melalui alam dan ciptaan Tuhan yang ada di sekitar kami. Saat ini Tuhan, kami hendak kembali ke kehidupan kami masing-masing. Kami hendak mengerjakan aktivitas dan rutinitas kami kembali. Tuhan, Engkau sertai kami, Engkau terus membimbing, membersamai langkah kami Tuhan, agar dalam kehidupan kami nama Tuhan boleh kami tunjukkan, kemuliaan Tuhan boleh terpancar lewat diri kami di tengah orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa dan permohonan kami serahkan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.